Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah hubungan industri dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Kami saat ini berada di semester 5, Prodi Manajemen. Pada malam hari ini kita akan diskusi tentang perjanjian kerja bersama dengan rekan-rekan saya di kelompok 1. Yang pertama ada Eldi Nafisa, Umi Kamila, dan Winda Prahesti. Ya, untuk diskusi pada malam hari ini kita langsung saja mulai dari pembahasan tentang pengertian PKB. Pengertian PKB sendiri akan dibantu dijelaskan oleh Mbak Eldi Nafisah. Menurut Mbak Eldi Nafisah, apa itu pengertian PKB, Mbak Eldi? Pengertian perjanjian kerja bersama menurut pasal 1 ayat 21 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oke, jadi itu ya teman-teman, pengertian PKB sudah dijelaskan oleh Mbak Eldi Nafisa. Terima kasih Mbak Eldi Nafisa atas penjelasannya. Lanjut ya teman-teman. Untuk diskusi selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan urgensi perjanjian kerja bersama atau PKB. Menurut Mbak Eldi, apa saja sih manfaat dan urgensi perjanjian kerja bersama ini, Mbak Eldi? Yang pertama ada kepastian hukum, di mana PKB menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur hubungan kerja dan kondisi kerja antara pengusaha dan karyawan. Ini membantu menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan dalam hubungan kerja. Yang kedua ada kesejahteraan karyawan. PKB dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, seperti tunjangan, gaji yang adil, jaminan sosial, asuransi, serta cuti yang layak. Yang ketiga ada perlindungan hak karyawan. PKB memastikan bahwa hak-hak karyawan dihormati dan diperhatikan, termasuk hak untuk berorganisasi dalam serikat pekerja, hak atas cuti, hak kesehatan, dan hak keselamatan kerja. Oke, jadi itu ya teman-teman, manfaat dan urgensi perjanjian kerja bersama. Lalu selanjutnya, setelah kita bahas tentang pengertian, kita diskusi tentang manfaat dan urgensi perjanjian kerja bersama, kita akan langsung lanjut kepada apa sih perbedaan perjanjian kerja bersama dengan perjanjian kerja. Nah, untuk hal ini saya akan tanyakan nih kepada Mbak Umi Kamilah. Menurut Mbak Umi Kamilah, apa sih Mbak Umi tentang perbedaan perjanjian kerja bersama dengan perjanjian kerja? Perbedaan perjanjian kerja bersama dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang mengikat antara karyawan dengan pengusaha, sedangkan perjanjian kerja juga mengikat secara individu. Karyawan juga tidak dapat memberikan saran serta masukan dalam perjanjian kerja tersebut dikarenakan perjanjian kerja tersebut dibuat oleh perusahaan secara individu. Sedangkan dalam perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang dibuat secara bersama-sama sehingga antar perkumpulan pengusaha dengan satu atau lebih serikat pekerja, sehingga pihak pekerja dapat memberikan saran serta masukan dalam perjanjian kerja bersama tersebut atau yang bisa disebut PKB. Oke, seperti itu ya perbedaannya teman-teman semuanya tentang perbedaan perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja. Selanjutnya kita akan membahas juga nih tentang bagaimana sih prosedur pembuatan PKB dan tata cara pembuatan PKB itu. Nah, saya akan menanyakan kepada Mbak Umi. Menurut Mbak Umi cara pembuatan PKB itu seperti apa Mbak Umi? Prosedur pembuatan perjanjian kerja bersama dibuat oleh satu perusahaan apabila suatu perusahaan memiliki anak perusahaan. Maka perjanjian kerja bersama atau PKB yang mengikuti PKB induknya. Pada pasal 123 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa PKB berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Pembuatan PKB tetap harus mengacu pada pasal 120 KUHP Perdata serta pasal 124 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, pasal 30 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan menjelaskan bahwa PKB harus didaftarkan pada Dinas Ketenagakerjaan.
Lalu untuk mengetahui tata cara pembuatan PKB atau perjanjian kerja bersama, yaitu yang pertama, salah satu pihak, serikat pekerja atau serikat buruh atau pengusaha mengajukan pembuatan perjanjian kerja bersama atau PKB secara tertulis disertai dengan konsep perjanjian kerja bersama. Lalu yang kedua, minimal keanggotaan serikat pekerja atau buruh 50% dari jumlah pekerja atau buruh yang pada saat pertama pembuatan perjanjian kerja bersama. Lalu poin yang ketiga, perundingan dimulai paling lambat 30 hari sejak permohonan tertulis. Yang berikutnya ada pihak-pihak yang berunding adalah pengurus atau SP atau SB dan pimpinan perusahaan yang bersangkutan dengan membawa surat kuasa masing-masing. Terima kasih. Oke, Mbak Umi, terima kasih penjelasannya. Mbak Eldi, gimana Mbak Eldi? Sudah paham apa yang disampaikan Mbak Umi tentang prosedur pembuatan PKB dan tata caranya? Oke, sudah Kak. Mbak Winda sudah paham? Insya Allah sudah. Oke, kita lanjut aja ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang isi perjanjian kerja bersama. Mbak Winda sendiri tahu nggak Mbak Winda isi perjanjian kerja bersama itu apa aja? Beberapa faktor yang menjadi poin penting dalam penyusunan PKB, yaitu isi dari perjanjian tersebut. Dalam penyusunannya, isi perjanjian wajib meliputi hak, kewajiban antara perusahaan dan serikat pekerja. Selain itu, peraturan yang mengatur terkait kenaikan upah kerja, jam kerja, cuti, dan lain-lain sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak. Itu ya teman-teman untuk isi perjanjian kerja bersamanya. Lalu selanjutnya kita akan bahas nih tentang muatan perjanjian kerja bersama. Mbak Winda bisa sebutkan untuk muatan perjanjian kerja bersamanya? Pada muatan PKB adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor PER-16-MEN tahun 2011 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa suatu PKB sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama nama, tempat kedudukan, serta alamat serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kedua nama, tempat kedudukan, serta alamat perusahaan. Yang ketiga nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja atau serikat buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Lalu yang keempat ada hak dan kewajiban pengusaha. Yang kelima, hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh, serta pekerja atau buruh. Yang keenam, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB. Yang ketujuh, tanda tangan para pihak pembuat PKB. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Winda atas penjelasannya tentang muatan perjanjian kerja bersama. Oke, teman-teman, kita sudah bahas nih tentang pengertian PKB, terus tentang manfaat dan urgensi perjanjian kerja bersama, lalu perbedaannya dengan perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja. Terus kita juga sudah diinfokan nih sama Mbak Umi tentang perbedaan perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja, lalu apa saja tata cara pembuatannya, terus isi perjanjian kerjanya apa, dan muatan perjanjian kerjanya apa, juga sudah dijelaskan semua. Nah, itulah diskusi dari kelompok 1 tentang perjanjian kerja bersama. Dengan berakhirnya kita sebutkan tentang muatan-muatan apa saja yang ada di dalam perjanjian kerja bersama, berakhirlah juga diskusi dari kelompok 1. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila kritik dan saran, kami sangat berterima kasih kepada teman-teman agar menyampaikannya kepada kami supaya menjadi perbaikan ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.